Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Ramdhani dengan NPM 201221010 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester dari matkul PAI yang berjudulkan Marifatul Insan. Marifatul Insan atau bisa disebut mengenal manusia. Marifatul Insan mempunyai dua kata yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Definisi manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu yang pertama, hati. Rasulullah mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, baiklah seluruh jasadnya. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Meskipun hepar atau bisa disebut hati secara fisik sangat menentukan kesehatan tubuh, namun dilihat dari konteks pembahasan ayat-ayat maupun hadis nabawi yang berbicara tentang kolbi, yaitu hati, yang maksud bukan hati fisik, ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu. Karena tidak berada di satu keadaan itulah kemudian ia dinamakan kolbi. Berdasarkan terminologi bahasa, kolbi berasal dari kolaba yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hati lah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Yang nomor dua yaitu akal. Akal juga bukan otak karena otak bahasa Arabnya dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifahan akan memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Judul yang selanjutnya yaitu hakikat manusia. Beberapa hakikat yang harus dipahami diantaranya adalah bahwa dirinya yang pertama, makhluk. Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya, namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk yang lemah, memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Ia juga bodoh, sepadanya manusia, ia tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri, bahkan untuk keberlangsungan hidupnya, manusia sangat tergantung kepada orang lain atau pihak lain. Yang nomor dua, mukarrom. Hanya berstatus sebagai manusia saja, orang sudah dipanggil al-mukarrom, ya, atau bisa disebut yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Allah juga membiarkan berbagai kelebihan padanya. Nomor 3 yaitu mukallaf. Mukallaf artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Nomor 4, mukhayar. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri.
Akal dan kebebasan ini sebenarnya adalah ujian. Bila ia menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah. Bila ia kemudian sombong dan menutupi nikmat itu, ia akan mengidap kefakiran. Orang kafir adalah musuh Allah. Yang nomor 5 yaitu majji. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah dia terima sejak awal penciptaan, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat berupa surga ataupun neraka. Judul yang selanjutnya yaitu potensi manusia. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibanding dengan makhluk lain yang pernah ditawari amanah kekhilafan sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Karena itu Allah mengungkapkan ketiga potensi itu sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Apabila penggunaan nikmat tersebut tidak digunakan sebagaimana yang Allah kehendaki, akan menyebabkan manusia terjerembab ke dalam neraka. Sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, namun tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Judul yang selanjutnya ialah jiwa manusia. Yang paling unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruknya jasad bertanggung jawab kepadanya. Celakanya, jiwa berada di luar kendali manusia, hingga seringkali tidak disadari dengan dalam keadaan seperti apakah jiwanya itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu atau bisa disebut fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung pada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya, supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu, itu jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya, yaitu yang pertama, apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan atau bisa disebut syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jika jiwa yang demikian berada pada tingkat paling rendah. Yang nomor 2, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Jiwa dengan kondisi yang demikian lebih baik dibanding yang pertama, dan inilah yang dimiliki kebanyakan kaum muslimin. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dengan dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya diterusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para aulia Rahman, para nabi, shodiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Judul yang selanjutnya yaitu sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya fujur atau dosa dan ketakwaan. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Sifat-sifat mereka antara lain yang pertama syakur, banyak bersyukur. Yang kedua sabur, banyak-banyak bersabar. Yang ketiga rohim, penyayang. Yang keempat tawab, banyak bertobat. Yang kelima awab, lemah lembut. Yang keenam saduk, sangat jujur. Yang ketujuh amin atau bisa disebut amanah. Yang kedua yaitu tadsyiyatun nafs.
Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya jadi kotor apabila sengaja dikotori. Akibat pengotoran itu munculnya sifat-sifat buruk padanya sehingga ia menjadi manusia yang merugi. Sifat-sifat mereka adalah yang pertama, ajuyan, suka tergesa-gesa. Yang kedua, haluan, banyak berkeluh kesah. Yang ketiga, gofilun, lalai. Yang keempat, taghiyan, melampaui batas. Yang kelima, koturan, pelit. Yang keenam, kufuran, kufur atau ingkar. Yang ketujuh, aksara jadalan, banyak berdebat. Yang kedelapan, kanudan, banyak membantah. Yang kesembilan, jaluman, sangat jolim. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah jahulan, sangat bodoh. Judul yang selanjutnya ialah misi manusia. Manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Di samping itu ia juga mendapat amanah kekhalifahan di muka bumi. Hanya kekhalifahan yang berwibawalah yang dapat menunaikan fungsinya dengan baik. Misi manusia diantaranya adalah yang pertama, memakmurkan bumi. Pemakmuran ini berupa pembangunan materi yang seiring dengan pembangunan rohani secara proporsional. Yang kedua, pemeliharaan. Keseimbangan alam dan ekosistem yang Allah ciptakan bukan sia-sia. Karena itu khalifah juga berfungsi untuk menyangga dan memelihara keseimbangan ini secara materi dan rohani. Yang ketiga, perlindungan. Khalifah berfungsi untuk melindungi 5 pokok kehidupan yang semuanya adalah hak-hak asasi manusia, yaitu yang pertama agama atau bisa disebut akidah, yang kedua jiwa, akal, harta, dan keturunan atau bisa disebut kehormatan. Tugas ini sangat berat dan hanya dapat dilaksanakan jika khalifah memiliki kewibawaan untuk melakukan amar makruf dan nahi munkar. Tugas-tugas ini hanya dapat dilakukan apabila khilafah memiliki kekuatan. Karena itu menyiapkan kekuatan pun menjadi wajib hukumnya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun apapun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.